Host diaktifkan. Sistem persepsi emosi. Poin emosi kemarahan diperoleh. 100 poin. Hadiah, Rp500.000 tunai. Aku akan jadi kaya. Berarti, aku sekarang benar-benar punya sistem? $500.000? 10 tahun pun aku nggak bisa nabung sebanyak itu. Aku harus kasih tahu berita bagus ini ke ibu sekarang juga. Aku bilang aja kalau aku menang undian. Halo, ibu. Halo, Nia, kamu ada waktu untuk pulang sebentar. Ini soal Tante Marta. Dia perlu ketemu kamu. Tante Marta, mau ngapain lagi dia? Jangan-jangan minta uang lagi? Entahlah. Dia maksa mau ketemu kamu. Kalau enggak, dia bakal datang ke kota sungai nyari kamu. Duh, punya saudara kayak gitu, mana ada untungnya? Baiklah, aku pulang besok. Ada berita bagus banget yang mau aku ceritain. Berita bagus? Apa itu? Jangan-jangan kamu udah punya pacar? Bukan itu, ibu. Besok ibu tahu sendiri. Mr. Roper, ini. Minum dulu. Nggak usah minum. Soal uang sewa yang belum kamu bayar beberapa bulan ini. Bukannya udah waktunya kamu bayar? Iya, sekarang juga aku transfer. Oh, iya. Biar saya kasih tahu. Mulai bulan depan, sewanya naik 50%. Bayarnya tiap tanggal 1. 50%? Mending kamu rampok aja sekalian. Hati-hati bicaramu. Ini rumah saya sendiri. Saya bisa naikin sewanya semau saya. Kalau nggak sanggup, ya jangan tinggal di sini. Tempat ini banyak yang minat. Saya nggak butuh kamu sama sekali. Nggak guna berdebat sama dia. Lagi pula, sistem kasih aku uang banyak. Aku bakal pindah begitu nemu tempat baru. Ibu benar, Mr. Roper. Sewa akan saya bayar tepat waktu. Saya ubah pikiran. Mulai bulan ini, naiknya 100%. Bayar 6 bulan di muka. Kalau nggak bisa bayar, ya berkemas dan pergi. Itu nggak adil, kan? Terima atau minggat. Saya nggak ada waktu buat ngobrol sama kamu. Pergi sana. Sistem mengeluarkan misi. Provokasi pemilik kos. Hadiah misi, 1 Riverside Mansion. Sempurna. Kamu selalu menggangguku. Aku sudah muak dengannya. Sistem datang tepat pada waktunya. Oh, luar biasa. Kamu si serakah. Tidak berguna. Pelit yang pelit banget. Jangan pikir kamu hebat hanya karena punya beberapa rumah tua yang bobrok. Tempat kumuh ini bocor kalau hujan dan dingin sekali di musim dingin. Aku sudah bosan tinggal di sini. Aku yakin di kehidupan sebelumnya, kamu tenggelam di got. Otakmu cuma berisi limbah dan lumpur. Kamu cuma. Kamu apaan sih? Gak tahan dikritik sedikit aja? Mau aku pergi? Jangan harap. Aku bayar deposit jaminan 3 bulan. Kembalikan. Kalau kurang 1 sen pun, aku gak akan pindah. Dan aku juga gak akan bayar sewa. Ayo, gugat aku. Poin emosi kemarahan terkumpul. 100 poin. Selamat host, misi selesai. Hadiah diperoleh. 1 Riverside Mansion. Kembalikan depositku, atau aku nggak akan bergerak. Mia, mau kemana? Julian? Tuan tanahku mengusirku. Kok bisa dia melakukan itu? Aku akan menegurnya. Jangan, aku nggak rugi. Lagi pula, aku baru saja menegurnya dan mengomelinya habis-habisan. Jadi, urusanku bukan masalahmu. Pulang dan istirahatlah. Nggak aman buat kamu tinggal sendirian di luar sana. Bagaimana kalau? Nggak usah, aku bukan anak kecil lagi. Kendaraanku sudah datang, aku harus pergi. Julian, oh iya, aku nggak akan tinggal di sekitar sini lagi. Aku akan mampir ke kedai mie untuk menemuimu kalau ada waktu. Dah. Jadi ini dia, Riverside Mansion. Orang kaya memang tahu caranya menikmati hidup. Harus memikirkan tentang $500.000 yang sistem berikan padaku. Menerbitkan misi berbatas waktu. Host harus mengumpulkan 100 poin-poin emosi syukur dalam 1 jam. Hadiah misi. 1 botol ramuan kecantikan. Misi lain lagi? Ramuan kecantikan. Kalau begitu tahi lalatku. Ya ampun, luar biasa. Sudah lewat tengah malam. Di mana aku harus mengumpulkan poin emosi sekarang?
Wah, Cakep banget. kaulah yang kucari. Kalau aku donasi ke mereka, mereka pasti bersyukur, kan? Kalau begitu aku akan memberi mereka hadiah. Menerima poin emosi ejekan dari streamer, 100 poin, 100 poin. Memperoleh kartu cashback 10 kali lipat dari donasi live stream. Aku kesal banget. Dasar licik. Mereka semua pembohong. Orang-orang ini benar-benar terburuk. Tapi ini juga berarti dengan menyumbang, aku bisa dapat poin, emosi, mungkin aku harus mencoba lagi. Ayo sini. Jangan sampai ketinggalan. Kalau punya uang, tunjukkan dukunganmu dengan donasi. Kalau tidak, tetaplah di sini dan beri kami semangat. Mari kita mulai pertunjukan bakatnya. Dia ini tidak terlihat seperti pembohong. Mungkin aku harus mencobanya. Terima kasih, Mia Dream. Untuk hati kecilnya, pertunjukan bakat kami segera dimulai. Poin emosi syukur terkumpul, 10 poin. Teruskan host. Ternyata dia bukan pembohong. Sistem, gunakan kartu cashback donasi. Terima kasih. Nyonya. Terima kasih. Ibuku sekarang akan baik-baik saja. Terima kasih, Nona. Menggunakan kartu cashback, 10 kali lipat donasi live stream. Total pengeluaran, $495.000. Cashback, $4.950.000. Poin emosi syukur terkumpul, 100 poin, mendapatkan 1 ramuan kecantikan. Aku akan jadi kaya, aku kaya, dan aku juga dapat ramuan kecantikan. Di mana ramuannya? Jadi ini dia ramuan kecantikan. Kalau aku meminumnya, apakah tahi lalatku akan hilang? Terserah, habiskan. Rasa stroberi. Lumayan enak. Aduh, aku akan ketinggalan kereta. Ramuan kecantikan, ini nyata. Apakah ini berarti tidak akan ada lagi yang memanggilku monster jelek lagi? Siapa itu? Ibu, Nia, kamu sudah pulang. ibu, aku bawakan ibu suplemen. Sayang, kamu tidak pernah belajar untuk menghemat uang. Ibu, itu bukan apa-apa. Aku punya kabar bagus untuk dibagikan nanti. Kabar bagus? Apa itu? Oh iya, Tante Marta, dia di sini? dia muncul pagi-pagi sekali tadi. Oke, aku akan ceritakan padamu setelah dia pergi. Ibu, ini. Aku menutupinya dengan makeup tadi. Ayo pergi. Mia benar-benar kaya. Hari ini, aku akan dapat lebih banyak darinya. Tante Marta, lama tidak bertemu. Bagaimana pekerjaanmu? Terima kasih sudah bertanya, Tante Marta. Sebenarnya aku berhenti kerja kemarin. Pekerjaan yang bagus. Lalu kamu berhenti. Kenapa kamu tidak beritahu aku? Tante Marta, itu urusanku. Memangnya kenapa denganmu? Bagaimana bisa bukan urusanku? Aku ini sesepuhmu. Kalian anak muda sekarang sangat tidak berpikir panjang. Pendidikanmu tidak tinggi. Mendapatkan pekerjaan stabil seperti itu tidak mudah bagimu. Anak muda jangan terlalu tinggi cita-citanya. Tante Marta, langsung saja katakan apa maumu.
Aku harus cari pekerjaan? Ya, kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Keluargaku akan merenovasi rumah kami. Kami agak kekurangan uang. Jadi aku ingin tahu apakah kamu bisa membantu kami sedikit. Tante Marta, sudah berapa kali kamu datang minta uang? Dan setiap kali, uangnya tidak pernah dikembalikan. Hanya orang bodoh yang mau meminjamkan uang padamu. Tapi, kali ini, kurasa aku bisa dapat sesuatu darimu. Tante Marta, bukankah kita keluarga? Dengar, aku baru saja berhenti kerja. Hanya aku dan ibu, sendirian. Kami benar-benar kekurangan uang. Jadi kamu punya uang untuk renovasi? Itu artinya kamu punya uang lebih. Kenapa kamu tidak pinjamkan aku dulu? Kamu bercanda, aku tidak punya uang lebih. Tante Marta, aku serius. Aku tidak bercanda. Aku benar-benar kekurangan uang. Jadi, bagaimana kalau kamu yang pinjamkan aku uang? Mia, sayang, saat ini, biar aku bicara terus terang padamu. Meminjam uang ini adalah untuk pernikahan sepupumu. Kami sudah memberikan semua yang kami bisa. Tapi kami masih kurang 100.000 untuk maharnya. Mia, saat ini, kamu satu-satunya harapan kami. Jadi mahar anakmu adalah tanggung jawabku? Dan kamu minta 100.000? Semudah itu? Sungguh dermawan. Tante Marta, bukan aku tidak mau meminjamkannya, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Kalau menurutku, sepupumu masih muda. Dia harus fokus pada kariernya, untuk pernikahannya, bisa ditunda. Pinjamkan saja uangnya dulu padaku. Apa kamu dengar ucapanmu sendiri? Sepupumu akhirnya menemukan seseorang. Baiklah, kamu tidak mau meminjamkan uang. Tapi jangan berdiri di sana membuat komentar sinis. Bagaimana aku bisa punya orang yang tidak tahu berterima kasih seperti ini? Tante Marta, biar aku perjelas satu hal. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah mengambil setitik nasi pun dari keluargamu, tapi keluargamu datang setiap saat untuk numpang hidup dari kami. Apa hubungannya pernikahan anakmu dengan kami? Hah? Kalau kamu terus-terusan tidak tahu malu begini, aku peringatkan kamu, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Kamu, dengarkan, Mia. Uang hari ini, kamu akan meminjamkannya, suka atau tidak suka. Kalau kamu tidak meminjamkannya, aku akan berkemah di sini dan tidak akan pergi. Poin emosi kemarahan terkumpul, 100 poin. Skill memori fotografi diperoleh. Sempurna. Biarkan barang gratis berdatangan. Tante Marta, kalau kamu terus begini, bersikap tidak masuk akal, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Oh ya, aku sesepuhmu. Kamu tidak berani menyentuhku. Kamu pikir aku tidak berani? Sejak aku kehilangan pekerjaan, emosiku jadi tidak stabil. Kalau aku bilang akan menggorok seseorang, aku akan melakukannya. Kita bisa mati bersama, aku tidak peduli. Aku peringatkan kamu, kalau kamu terus nongkrong di rumahku, aku akan menghantuimu sampai hari kematianmu. Aku tidak percaya kamu berani menyentuhku hari ini. Kesempatan terakhir. Kalau kamu masih tidak pergi, Maka aku akan. Dia gila. kalian berdua, bicaralah baik-baik. Berhenti berkelahi. Dasar psikopat. Tante Marta, selamat jalan. Poin emosi ketakutan terkumpul, 100 poin. Star Dream Beauty Store kepemilikan diperoleh. Star Dream Beauty Store terbesar di kota sungai. Ya ampun, tinggal di Riverside Mansion ini enak banget rasanya. Aku benar-benar berharap ibu bisa datang dan tinggal bersamaku sebentar. Oh iya, sistem baru saja memberiku toko Star Dream Beauty Store. Dulu waktu aku pergi ke mall, aku beberapa kali lihat toko itu. Tapi ya ampun, harganya mahal banget. Gak pernah berani beli apa-apa, siapa sangka. Aku akhirnya jadi bosnya. Halo, apakah ini Miss Davis? Mia Davis? Ini Mia. Halo, bos. Saya Susan, manajer di Star Dream Beauty. Jadi begini rasanya dipanggil bos? Luar biasa. Susan? Aku tadi lagi mikir butuh cari waktu untuk mampir ke toko. Dimengerti, bos. Kapan waktu yang tepat untuk Anda? Bagaimana kalau besok sore? Aku lagi kosong. Baik sekali, bos. Saya akan ada di toko, menunggu Anda.
Aku sekarang juga jadi bos. Nah, ini baru yang namanya toko milikku. Luar biasa. Chloe, kamu yang menggagalkan kesepakatan ini. Ini sudah yang keberapa kalinya? Kamu sengaja, ya? Kenapa diam saja? Toko kecil kami ini terlalu sempit untuk orang penting sepertimu. Cari tempat lain untuk bersinar. Manajer, tolong beri saya kesempatan lagi, manajer. Sudah cukup. Keluar. Hei, kamu boleh bicara semaumu, tapi kenapa sampai main fisik? Mia, kamu ngapain di sini? Permisi, Nyonya. Dan kamu siapa? Nama saya Mia Davis. Saya teman sekelas Chloe. Ada masalah? Jadi, kamu bosnya. Bos, saya dulu benar-benar buta akan kehebatanmu. Saya minta maaf kepada Anda dan Chloe. Anda bahkan boleh berteriak pada saya. Tolong saja jangan pecat saya. Rasanya sangat familiar. Jadi begini rasanya menentukan nasib seseorang hanya dengan satu kata. Baiklah. Ada penonton nih. Ada apa dengan tingkah laku ini? Maaf, Sudah berapa lama kamu di sini? saya di sini sejak hari pertama. Bulan depan sudah 8 tahun. Jadi kamu veteran di sini? Lalu kenapa kamu masih sembrono seperti ini? Maaf, saya. Cukup dengan permintaan maaf. Kamu tahu salahmu di mana? Saya seharusnya tidak menggunakan nada seperti itu untuk membentak staf saya, dan saya seharusnya tidak mengganggu pelanggan lain. Ringkasan yang bagus. Jadi bisakah kamu berubah? Bisa. Saya pasti bisa berubah. Oke, tapi kamu memang berbuat salah. Jadi harus ada hukuman. Saya akan memotong bonus kamu 1 bulan. Ada keberatan? Tidak ada keberatan. Terima kasih, bos. Baiklah kalau begitu. Kembali bekerja. Terima kasih, bos. Chloe, Mia, aku sangat merindukanmu. aku juga merindukanmu. Bukankah kamu lulusan universitas bergengsi? Kupikir kamu akan kuliah di luar negeri. Ceritanya panjang. Sepertinya keberuntunganku tidak terlalu baik. Tapi tempat ini bagus. Berapa banyak yang aku hasilkan sepenuhnya tergantung padaku. Masuk akal. Masih awal. Kenapa kita tidak cari tempat untuk ngobrol dengan nyaman? Mia, lama tidak bertemu. Wah, aku tidak menyangka kamu jadi secantik ini. Belum lagi, sekarang kamu orang penting. Ceritanya panjang. Ngomong-ngomong, kamu ingat nggak cowok itu waktu SMA? Si bayangan kecil? Maksud kamu Leo? Oh, dia sekarang bintang besar. Superstar. Belum lagi, superstar kelas atas, tampan dan kaya raya. Kebetulan kamu menyebutnya. Baru-baru ini, aku kayaknya lihat dia dekat tempatku. Tapi dia agak jauh, jadi aku nggak bisa lihat jelas. Aku penasaran, apa superstar ini masih ingat kita? Ngomong-ngomong, Chloe, sekarang kamu ada rencana apa? Aku nggak punya rencana khusus, aku cuma nggak tahu apa bos Mia masih mau menahanku. Tentu saja. Kalau gitu kamu bisa terus bekerja di Star Dream. Enggak, Mia, aku cuma bercanda. Manajer itu benar, aku memang nggak cocok untuk sales. Kalau kamu kerja di sales, bukannya itu sia-sia bakatmu sama gelar menterengmu itu? Mending jadi asistenku saja. Aku akan bayarmu tinggi. Kamu nggak bercanda, kan, Mia? Aku serius. Kalau kita bersatu, nggak ada yang nggak bisa kita lakukan. Ayo kita lakukan. Poin emosi syukur terkumpul, 100 poin. Selamat, kamu telah mendapatkan kecerdasan bisnis terbaik. Hadiah ini datang di waktu yang tepat. Ini kopi Anda, silakan dinikmati. Tunggu. Beraninya kamu menyajikan ini untukku. Maaf, Nyonya. Boleh saya tanya apa masalahnya dengan kopi ini? Apa masalahnya? Semuanya salah. Minuman sampah ini. Kamu mau meracuniku? Kamu kenapa sih? Numpahin kopi ke orang? Nggak bisa minta maaf? Hati-hati bicaramu, gadis kecil. Saya nggak sengaja. Kamu yang duduk di situ, dan nggak minggir. Sikap kayak gimana itu? Minta maaf sekarang. Atau, Betul, minta maaf sama dia. itu dia. Anak kuliahan yang bikin live stream itu. Saya minta maaf soal tadi. Maafkan sudah merepotkan, Andy. Cepat bantu pelanggan bersih-bersih. Ya, bos. Jadi kamu yang bertanggung jawab di sini. Iya,
Boleh cerita apa yang terjadi di sini? Pelayanmu benar-benar nggak becus. Pegang gelas aja jatuh. Gelasnya jatuh. Saya kaget setengah mati. Sekarang dia datang minta pertanggungjawaban saya. Kamu nggak mau tanggung jawab? Jadi ini kamu yang buat? Bos, tadi, pelanggan ini ngomel-ngomel kopi kita nggak enak. Terus, dia langsung melemparnya. Kamu tahu saya siapa? Saya datang ke sini minum kopi sudah untung buat kamu. Masa saya mau menjebak kamu? Dia tuh. Dia yang melemparnya. Begini, saya nggak mau ribut. Tapi kamu harus minta maaf ke saya sekarang juga. Gadis kecil, kamu nggak tahu sopan santun. Mau mengeruk keuntungan dari saya, ya? Baik, saya yang urus. Ayo, sebut harganya. Saya yang bayar. Saya nggak mau uangmu. Tapi kamu harus minta maaf ke saya. Saya nggak minta maaf. Mau diapakan? Baiklah kalau begitu, kamu yang minta. Kamu. Aku nggak akan turun ke levelmu, gadis kecil. Mengumpulkan poin emosi kemarahan, 100 poin. Selamat host, kamu telah memperoleh skill menyanyi terbaik. Mia, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nggak cuma baik-baik saja. Aku merasa luar biasa. Mia, kamu tadi luar biasa. Para wanita, aku benar-benar minta maaf. Untuk kejadian hari ini, toko ini juga punya tanggung jawab. Hari ini, pesanan kalian gratis. Baiklah, maaf sudah merepotkan, aku minta maaf. Sepertinya pemilik kafe ini orangnya cukup baik. Kita lihat saja nanti. Andi, aku tahu apa yang kamu alami. Kondisi ibumu, aku turut prihatin. Tapi, kamu harus pergi. Carilah pekerjaan lain. Aku mengerti, bos. Terima kasih sudah menjaga aku selama ini. Bos, dia nggak salah, kan? Kenapa dipecat? Kamu nggak tahu cerita lengkapnya. Anak ini, dia bukan orang jahat, tapi nasibnya sial. Terus-terusan, dia selalu bikin masalah buat aku. Aku nggak punya pilihan, makanya. Bos benar. Aku memang terus-terusan bikin masalah buat dia. Gimana kalau kamu kerja untuk aku? Tapi, aku bukan orang yang punya keahlian khusus. Bukannya kamu latihan taekwondo? Iya. Aku latihan taekwondo sejak kecil. Selama 5 tahun berturut-turut, aku jadi juara taekwondo sekota. Kamu cukup berbakat. Gimana kalau kerja untuk aku? Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Oh, iya. Aku bahkan sempat lihat live streammu. Kamu menonton, kamu Mia Dream? Itu aku. Jangan sebut-sebut. Mia, aku tidak menyangka akan bertemu kamu di sini, penyelamatku. Mia, mulai sekarang, apapun yang kamu katakan, akan aku lakukan, tanpa banyak tanya. Bagus. Aku baru buka toko kecantikan di dekat sini. Namanya Star Dream Beauty. Besok, kamu mulai kerja. Gimana? Yang ini bagus, atau yang tadi lebih baik? Mia, kasihanilah aku. Kamu sudah mencobanya sejuta kali. Sudah lama sekali aku tidak beli baju baru. Aku cuma senang aja. Pesanannya sudah sampai. Bukan, kurirnya masih jauh. Lalu siapa yang bisa datang di jam segini? Aku lihat dulu. Ada orang aneh di luar. Apa? Orang aneh? Aku bilang, ada orang aneh di luar. Kita harus bagaimana? Gak apa-apa. Kita pura-pura tidak ada orang di rumah. Kalau parah, kita telepon polisi. Ada orang di rumah? Halo, ada orang di sana? Halo, Leo fans. Aku tinggal di lantai bawah. Aku ada sedikit masalah dan butuh bantuan. Mia, ingat Leo dari SMA itu. Baru-baru ini,
Kamu bilang melihatnya di sekitar tempatmu. Leo? Benar-benar kamu? Leo, iya. Kamu Mia Davis, dan kamu Chloe. Kalian berdua ngapain di sini? Leo, kamu sekarang sudah jadi superstar sejati. Kalau kami ketemu kamu di jalan, kami akan malu sampai nggak berani menyapa. Iya, betul sekali. Sebenarnya, aku sering memikirkan kalian. Tapi sejak pulang dari luar negeri, jadwalku padat banget. Jadi aku nggak pernah punya waktu untuk pulang kampung. Tapi ketemu kalian berdua di kota sungai ini luar biasa banget. Sepertinya takdir memang punya cara unik untuk mempertemukan orang. Oh ya, ngomong-ngomong, Chloe dan aku pesan makanan. Kami cuma mau makan di rumah malam ini. Oke, aku ikut. Mia, nggak nyangka bisa ketemu kamu lagi, tapi kali ini, aku nggak akan biarkan kamu menghilang. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Aku tanya masalah apa yang kamu alami tadi, yang butuh bantuan kami itu. Oh ya, HP-ku mati, dan aku lupa kode apartemenku, jadi, boleh pinjam HP-mu untuk telepon manajerku? Sampai jumpa. Terima kasih, kalian. Lama tidak berjumpa. Lihatlah dirimu, superstar, sejak kapan kau begitu formal denganku? Tidak, aku cuma... Bercanda. Makanannya sudah datang, semuanya. Ayo, kita makan. Baiklah. Kita seharusnya pesan beberapa hidangan lagi. Ini, jangan malu-malu sekarang, superstar. Baiklah. Oke, kita bertiga jarang sekali berkumpul. Jadi ayo kita bersulang dengan teh. Bersulang. Ayo, kalau begitu. Aku akan bersulang dengan air. Jadi, Leo, apa yang kau lakukan belakangan ini? Belakangan ini, aku mengadakan acara temu penggemar. Itu di kota sungai, lalu berangkat untuk kerja promosi. Mungkin tanpa henti selama sekitar setengah bulan. Jadi bintang terdengar seperti kerja keras. Bisa melelahkan. Tapi mendapatkan tepuk tangan dari penggemar dan menghasilkan uang tentu saja itu sepadan. Pola pikir seorang bintang memang lainnya. Pokoknya, cukup tentangku. Sebenarnya setelah bertahun-tahun ini, aku tak pernah melupakan kalian. Dulu waktu SMA semua orang selalu memanggilku kutu buku. Hanya kalian berdua yang mau bergaul denganku. Jadi, terima kasih. Kenapa tiba-tiba jadi sentimental? Tidak, hanya mengatakan apa yang ada di hatiku. Kau tahu, kau benar. Dulu, kalian berdua adalah satu-satunya temanku. Kalian, ada apa dengan semua kesentimentalan ini? Kita harusnya bersenang-senang. Ayo kita bersulang lagi. Oke? Bersulang, semuanya. Mengumpulkan 100 poin emosi kegembiraan. Memperoleh skill peretasan tingkat lanjut. Bagus sekali. Hadiah ini terdengar cukup keren juga. Oh, ngomong-ngomong, Chloe dan Mia. Jadi, apakah kalian berdua mau datang ke acara temu penggemarku dalam beberapa hari? Undangan langsung dari si superstar? Kami tidak akan melewatkannya. Keren. Aku akan ambilkan tiket untuk kalian besok. Mia, sudah siap? Kita bakal telat, tahu? Aku siap. Kenapa waktu kamu masih karyawan, kamu takut telat, dan sekarang kamu sudah jadi bos, kamu masih takut telat? Ya, itu cuma bukti kalau Miss Davis kita itu praktis dan benar-benar pekerja keras, kan? Kamu memang pandai merayu. Misi dari sistem dikeluarkan. Di acara temu penggemar Leo fans, kumpulkan poin emosi iri hati, poin emosi cemburu, dan poin emosi kebencian. 100 poin untuk masing-masing. Hadiah misi, formula masker kecantikan efisiensi tinggi. Mengumpulkan sebanyak itu poin emosi. Bukannya itu terlalu sulit? Ah, terserah. Ayo kita pergi. Kedai mie ini rugi lagi bulan ini. Tuan, mengenai hal yang Tuan minta saya selidiki, saya sudah ada sedikit kemajuan. Lanjutkan. Miss Davis telah mengambil alih sebuah toko bernama Star Dream Beauty. Lokasinya di pusat kota, di lantai 1 Plaza Puncak. Plaza Puncak. Itu properti keluarga kita. Ya, Plaza Puncak dan sekitarnya 3 hektar lahan komersial semua milik Sterling Group kita. Mia baru memulai bisnisnya. Itu tidak mudah. Kita harus membantunya jika bisa. Dimengerti, Tuan. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Bagus. Terima kasih, Alfred. Kamu boleh pergi sekarang. Siapa sangka bahwa presiden dari Sterling Group yang perkasa bersembunyi di kedai mie kecil? Dunia kalian anak muda membuatku bingung. Bos, ada kabar besar. Bukannya kamu baru saja di rapat pedagang mingguan? Kabar baik apa?
Rapatnya sendiri membosankan. Tapi setelah selesai, manajemen mal mengadakan undian untuk kita. Jadi kamu menang sesuatu, manajer? Ya, toko kita menang hadiah utama. Untuk Star Dream Beauty Store, 3 tahun, bebas sewa, biaya properti, diskon setengah. Utilitas, diskon 90%. Star Dream Beauty Store sewa gratis selama 3 tahun. Biaya properti dipotong setengah, biaya utilitas diskon 90%. Mia, kamu lagi mimpi? Ini beneran nyata. Susan, ada apa sih? Awalnya dari manajemen mal. Katanya hadiah buat kita para penyewa. Aku kira undian ini cuma bagi-bagi rice cooker atau semacamnya. Jadi aku nggak terlalu perhatiin. Aku nggak nyangka bisa menang hadiah utamanya. Sewa tahunan, biaya utilitas. Mia, kalau dihitung-hitung, buat toko, selama 3 tahun, kita bisa hemat hampir 2 juta rupiah. Hari ini hari yang baik. Semuanya dapat bonus. Hidup bos. Susan, jasamu yang paling besar. Aku kasih bonus tunai yang gede. Itu cuma keberuntungan aja kok. Terima kasih, bos. Iya, Mia, kita bakal telat. Acara temu penggemar Leo sebentar lagi mulai. Kamu yang bawa ini. Ayo pergi. Cepetan. Mia? Mau kemana? Kita mau ke konser. Mau ikut? Aku cuma basa-basi aja. Dia pasti nggak anggap serius kan? Boleh. Aku jadi pengawal pribadimu. Ayo. Ayo. Leo, Aku ngikutin kamu sampai ke kota sungai. Sekarang kamu nggak mungkin nolak aku lagi. Lihat aja aku taklukkan kamu malam ini. Akhirnya kita sampai juga. Dia mungkin belum naik panggung, kan? Belum, kita pas banget datangnya. Dia keluar. Halo, semuanya. Leo sebenarnya cukup bagus, dia bisa menyanyi, menari, dan ngerap. Ya, betul sekali. Superstar tetaplah superstar. Menghadapi kerumunan yang begitu besar, dia bahkan tidak gentar sedikit pun. Kalau aku, kakiku pasti sudah gemetaran hanya dengan membayangkannya. TH, apa kedua orang ini serius? Leo bahkan pernah tampil di depan 100.000 orang. Acara temu fans kecil ini bukan apa-apa. Pasti palsu. Baiklah, aku ingin mengundang satu penggemar yang beruntung ke atas panggung untuk bernyanyi bersamaku. Pilih aku. Saat kalian semua masuk, staf kami memberikan masing-masing dari kalian sebuah nomor. Sekarang, aku akan memilih sebuah nomor secara acak. Jika nomor kalian dipanggil, silakan naik ke atas. Oke? Oke, pilih aku. Mari kita lihat. Nomor 99, silakan naik ke panggung. Mia, Nomormu 99. Dia, itu dia. Aku sangat iri. Itu dia. Jadi itu dia. oh tidak. Apa aku benar-benar akan naik panggung? Leo, kamu serius? Apa kamu ingin membuatku mati? Bagaimana menurut kalian, semuanya? Apakah suaranya bagus? Suaranya sangat bagus. Terima kasih, sistem, telah menyelamatkanku. Kalau tidak, aku pasti akan mempermalukan diriku sendiri. Kebetulan yang menarik. Kebetulan aku mengenal wanita cantik ini. Tapi, kalian tahu, ini tidak direncanakan. Karena, lihatlah, aku tidak tahu berapa nomornya. Apa? Leo kenal wanita ini? Apa hubungan mereka? Mereka tampaknya bersama. Siapa dia? Apa hubungannya dengan Leo? Ada apa? Kamu siapa? Memangnya kenapa denganmu? Kamu siapa sih? Kenapa kamu mukul temanku? Mau tahu siapa aku? Aku Vanessa. Aku ini, calon pacarnya Leo. Vanessa, Oh, Leo.
Aku terbang ke sini cuma buat ketemu kamu. Dia ngerjain aku. Aku lihat semuanya. Kamu yang mulai mukul duluan. Kenapa? Apa kamu? Trik apa yang kamu pakai sampai bisa merayu Leo? Dari yang aku dengar, Leo masih jomblo. Kok kamu bisa bilang gitu? Nggak tahu malu? Apa barusan kamu bilang? Boneka kecil. Sudah. Vanessa, aku sudah menolakmu berkali-kali. Tolong berhenti menggangguku. Dan, mereka berdua adalah temanku. Leo, tolong. Kok kamu tega sama aku gini? Mengumpulkan 100 poin emosi cemburu. Hadiah misi. Formula masker kecantikan efisiensi tinggi. Mia, Chloe, ayo kita pergi dari sini. Leo, kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Apa aku kurang baik? Apa cintaku kurang untukmu? Carter, Ya, Miss Vanessa. hancurkan reputasi Mia. Kamu tahu harus berbuat apa? Mengerti. Segera ku kerjakan. Acara temu penggemar Leo di kota sungai, dia mengaku cintanya pada seorang gadis biasa di depan umum. Skandal selingkuh bintang muda itu. Wanita lain langsung menyergap. Si istri ditinggalkan terisak-isak di pinggir jalan. Mia, kita harus bagaimana? Mereka bukan menyerangmu. Kenapa kamu nangis? Mia, yang mereka katakan itu menjijikan. Aku sakit hati melihatnya. Sekarang kita harus bagaimana? Mereka bahkan berhasil mengungkap alamat rumah kita. Jangan khawatir. Ini cuma masalah kecil. Aku yang urus. Judulnya bilang Leo selingkuh, tapi artikel dan komentarnya semuanya menyerangku. Targetnya terlalu jelas, kan menurutmu? Untungnya, aku baru saja mendapat skill peretasan tingkat lanjut beberapa malam lalu, dan sekarang berguna. Sudah selesai, Chloe. Coba lihat lagi topik yang sedang trending sekarang. Semua topik tentangmu sudah hilang sama sekali. Bagaimana caramu melakukannya? Bukan apa-apa, bukan masalah besar. Mia Davis, buka pintu ini. Kamu dengar? Buka, Mia Davis. Vanessa, berani-beraninya kamu datang ke tempatku? Kenapa tidak? Karena kamu boneka kecilku? Kenapa semua rumor tentangmu tiba-tiba hilang? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi tentu saja tidak ada skandal. Atau mungkin, Miss Thorne, rencanamu menjatuhkan seseorang gagal. Jadi kamu kesini untuk ngamuk? Apa yang kamu bicarakan? Apa sih yang kamu bicarakan? Mau kupukul kamu? Hentikan. Mia tidak bersalah. Jangan coba-coba cari gara-gara. Sebelum aku benar-benar marah, pergilah dari sini. Kamu suruh aku pergi? Kalau ada yang harus pergi, itu dia. Miss Thorne, apa kamu sadar ini rumahku? Rumahmu? Kamu cuma punya toko kecantikan kecil. Masa iya kamu bisa beli tempat seperti ini? Kelihatannya, pasti ada sugar daddy yang belikan untukmu. Cukup. Vanessa, kenapa kamu harus terus menghina temanku berkali-kali? Kalau kamu punya masalah, ayo hadapi. Leo, kamu. Baiklah, sampai sekarang, kamu masih membelanya. Aku pasti buta sampai suka sama orang gagal sepertimu. Mia Davis. Kamu tunggu saja. Ini belum berakhir antara kita. Kamu pikir aku takut sama kamu? Aku bukan Mia Davis kalau begitu. Baik, kita lihat nanti. Mia, percayalah padaku. Aku baik-baik saja. Aku akan. Aku akan urus ini sendiri. Melihat situasinya, Vanessa akan menyerangku lagi. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau main kotor. Ayah, tolong, ayah, bantu aku. Aku benar-benar tidak tahan dibully oleh boneka kecil Mia itu lagi. Vanessa, waktu kamu bersikukuh masuk dunia hiburan, aku punya sejuta alasan untuk menolak. Tapi melihat betapa tekunnya kamu, aku tutup mata. Lalu, kamu tertarik pada banyak pria. Aku berusaha agar mereka mau bersamamu. Siapa sangka kamu malah merusak nama baik keluarga Thorne. Ayah, aku tahu, jatuh cinta pada Leo itu benar-benar kebodohanku. Tapi kalau ayah bantu aku balas dendam, aku akan lakukan semua perintah ayah mulai sekarang. Ayah, kalau ayah bantu aku balas dendam, aku akan lakukan apapun yang ayah minta. Bagus, mendengar kamu berkata begitu. Sungguh menunjukkan kamu sudah dewasa. Hanya orang tak berarti bernama Mia Davis. Mengalahkannya akan sangat mudah.
Vanessa, ingat ini. Di kota sungai, selain keluarga Sterling, keluarga Thorn kami tidak takut pada siapapun. Aku tahu, terima kasih, Ayah. Mr. Thorn, bos, kita ada masalah. Ini parah, benar-benar parah. Beraninya kau, aku baik-baik saja. Kamu yang tidak baik-baik saja. Maaf, Mr. Thorn, aku salah bicara. Ini bukan tentang Bapak, ini Miss Vanessa. Dia dalam masalah. Aku di sini, baik-baik saja. Miss Vanessa, lihat. Internet dipenuhi skandal tentang kamu. Ayah, lihat, pasti ada yang sengaja menyabotase aku, boneka kecil Mia Davis lagi-lagi di balik ini. Beraninya dia macam-macam dengan putri Victor Thorn. Dia tidak tahu apa artinya takut. Ngomong-ngomong, Susan, apa kamu sudah cek formula yang kuberikan kemarin? Langsung dari sistem, jadi kamu tahu ini yang terbaik. Aku mengandalkannya untuk menghasilkan banyak uang. Tepat setelah aku dapat formulanya, seperti yang kamu instruksikan, aku langsung pergi untuk mendaftarkan paten, dan izin penjualan sudah sedang diproses. Untuk pabrik dan pemasok bahan bakunya, sudah aku urus. Paling lama 3 hari, kita sudah siap untuk mulai produksi dan penjualan. Susan, kamu sangat membantu. Bonusmu bulan depan akan aku gandakan. Terima kasih, bos. Hanya menjalankan tugas saja. Oh ya, bos, ada yang datang hari ini dan meninggalkan undangan. Mengundangmu untuk menghadiri gala bisnis Kota Sungai. Gala bisnis? Bukannya itu eksklusif untuk orang-orang yang bernilai lebih dari 100 juta? Kenapa aku? Aku juga tidak terlalu yakin. Tapi, kamu tahu, katanya, gala ini diselenggarakan oleh Sterling Group. Sterling Group. Tuan, Apakah undangannya sudah disampaikan? undangannya sudah disampaikan ke toko Miss Davis. Secara eksplisit mengundang dia untuk menghadiri gala tersebut. Hanya saja, Hanya apa? Tuan, Anda sendiri bahkan tidak berencana hadir. Jadi kenapa mengundang Miss Davis? Aku hanya belum memutuskan peran apa yang akan aku ambil saat bertemu Mia. Tapi ini kesempatan langka, bagus untuknya pergi dan menjalin koneksi, hanya akan menguntungkan. Saya mengerti. Acara pergaulan ini diselenggarakan oleh keluarga Sterling. Saya akan lakukan semua yang saya bisa untuk membuatnya merasa diterima. Bagus. Aku menghargainya, Alfred. Kamu boleh pergi. Ya, Tuan. Ayah, seharusnya aku tidak datang ke sini. Sekarang kamu takut? Waktu kamu melakukan aksi bodoh itu, kenapa kamu tidak berpikir 2 kali? Tapi jangan khawatir. Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk menekan semua skandal itu dan menguburnya. Dalam bisnis, tidak seperti dunia hiburan, banyak sekali orang yang menunggu aku gagal. Di saat-saat seperti ini, kamu harus keluar dan angkat kepala tinggi-tinggi. Aku mengerti, Ayah. Mia, ini pertama kalinya aku berada di tempat semewah ini. Apa yang dia lakukan di sini? Ayah, itu jalan kecil yang kubicarakan. Pria di sebelahnya pasti asistennya. Jadi itu Mia Davis, dan pria itu mungkin gigolonya. Ayo, mari kita sapa dia. Dengan ayah di sini, dia tidak akan berani berbuat macam-macam. Mia, Vanessa Thorn ternyata ada di sini. Skandal bertebaran di seluruh internet, tapi dia bersikap seolah tidak ada masalah. Pantasan dia jadi aktris papan atas, mukanya tebal banget. Mia Davis, kebetulan sekali ketemu kamu di sini. Anjing piaraan, tempat ini bukan levelmu. Miss Thorn, aku baru saja online, dan aku menemukan video kamu sedang kencan dengan model pria. Aku tidak menyangka akan bertemu kamu secepat ini. Apa yang baru kamu katakan, aku akan sobek mulutmu. Jangan kira aku tidak tahu apa yang terjadi di internet, itu semua ulahmu, kan? Anda salah, Miss Thorne. Aku takut jadi kotor. Bukan sembarang pria yang layak kuhabiskan waktu. Kalau soal nyali, Andalah yang punya nyali, Miss Thorn. Bukan itu yang kumaksud.
Mengumpulkan 100 poin emosi kemarahan. Memperoleh skill kamera manusia. Skill kamera manusia dapat merekam apa yang kamu lihat dan dengar sesuai perintah dan mengubahnya melalui pikiran menjadi file MP3 atau MP4. Skill ini gila. Aku suka. Kemampuan ini benar-benar luar biasa. Aku suka. Vanessa, jadi kamu cukup kenal dengan wanita ini. Bisa perkenalkan kami? Namanya Mia Davis. Dia punya toko kecantikan kecil. Ini ayahku, ketua dari River City Torne Group. Jadi Anda, Miss Davis. Senang bertemu. Dia benar-benar rubah tua. Mr. Thorne, Vanessa, dan aku. Sangat cocok. Si tua bangka, suatu hari, aku bersumpah, akan kupotong tanganmu. Kebetulan yang sangat beruntung. Waktunya tepat. Miss Davis sebaiknya bergabung dengan kami malam ini. Aku ingin memperkenalkanmu pada beberapa tokoh senior di dunia bisnis. Di bidang pekerjaan kami, lebih banyak koneksi berarti lebih banyak peluang. Aku ingin memperkenalkanmu, lebih banyak koneksi berarti lebih banyak peluang. Aku ingin memperkenalkanmu pada beberapa tokoh senior di dunia bisnis. Di bidang pekerjaan kami, lebih banyak koneksi, lebih banyak koneksi, lebih banyak peluang, lebih banyak. Mr. Thorne. Terima kasih, tapi tidak. Kami akan mengurus sendiri. Anda mungkin belum tahu ini, Miss Davis. Ketika aku melihat anak muda sepertimu, itu mengingatkanku pada diriku yang lebih muda. Memberikanmu bantuan adalah hal minimal yang bisa kulakukan. Permisi, apakah Anda Miss Davis? Ya, benar. Boleh tahu Anda siapa? Maaf mengganggu. Saya kepala pelayan keluarga Sterling. Anda bisa panggil saya Alfred. Dari keluarga Sterling, Alfred. Miss Davis, ada yang ingin bertemu Anda? Jika Anda ada waktu? Saya? Miss Davis, maukah Anda mengikuti saya? Mrs. Sterling, Miss Davis sudah di sini. Terima kasih, Alfred. Jadi Anda Miss Davis? Ya, saya. Dan Anda Mrs. Sterling? Permisi, Nyonya Anda. Nama saya Ronghua. Arthur Sterling adalah suami saya. Oh, jadi Anda adalah Mrs. Sterling. Saya minta maaf. Wah, Anda benar-benar wanita muda yang cakap. Masih sangat muda, sudah menjalankan bisnis sendiri. Itu benar-benar mengesankan. Anda terlalu baik, Mrs. Sterling. Saya hanya beruntung, dibandingkan dengan Anda dan Mr. Sterling. Pencapaian kecil saya bukan apa-apa. Oh, sayang, kamu sangat berbakat, jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Sekarang, Saya meminta kamu datang hari ini hanya untuk satu alasan. Kolaborasi antara Star Dream Beauty dan Sterling Group sudah saya setujui. Besok, saya akan mengirim seseorang ke perusahaanmu untuk menandatangani kontrak. Terima kasih telah mempercayai saya. Saya tidak akan mengecewakan Anda, saya janji. Bagus, saya percaya padamu. Masih awal, mengapa kalian anak muda tidak mengobrol lebih lama? Jangan pedulikan saya. Tentu saja. Selamat tinggal, Mrs. Sterling. Mengumpulkan 100 poin emosi kepercayaan. Memperoleh resistansi racun tingkat lanjut. Resistansi racun tingkat lanjut. Apakah itu seperti kebal terhadap semua racun dari novel-novel silat itu? Julian, ini semua yang bisa saya lakukan untuk membantumu. Sisanya terserah kamu sekarang. lengan dan kakiku. Tidak mau mendengarkan saya lagi. Aku juga. Mengapa kamu tidak mandi dulu? Malam ini terlalu aneh. Tidak, semuanya mulai menjadi aneh sejak kita mendapat undangan gala itu. Mengapa Mrs. Sterling ingin bertemu saya? Hanya untuk mengatakan beberapa kata, dan rubah tua Victor Thorne itu. Vanessa dan saya sudah saling bermusuhan. Tapi dia belum melakukan apa-apa. Dia mungkin berencana menusuk saya dari belakang. Mia, kamu pikir, mungkin keluarga Sterling tertarik padamu? Tidak mungkin. Mrs. Sterling adalah seorang wanita. Apa yang kamu pikirkan? Tapi, saya dengar tuan muda keluarga Sterling sangat tampan. Kamu tidak berpikir Mrs. Sterling menginginkan kamu menjadi menantu perempuannya, kan? Bagaimana mungkin? Saya bukan siapa-siapa. Mengapa mereka akan memperhatikan saya? Selain itu, pertama, dasar kamu. Kamu cari masalah? Ayah, ayolah, kamu harus memikirkan sesuatu. Kita tidak akan membiarkan ini begitu saja, kan? Ayah sedang mengusahakannya. Dengan temperamenmu itu, bagaimana kamu berharap bisa mencapai sesuatu yang hebat? Anak itu, Leo Vance, sedang apa dia belakangan ini?
Sejak saat itu, dia memblokirku di mana-mana. Tapi aku menghubungi asistennya. Ternyata, dia belum berada di kota sungai belakangan ini. Ayah, kenapa tiba-tiba tertarik? Tidak ada apa-apa, hanya penasaran. Kemarin, ayah pikir dia punya hubungan dengan keluarga Sterling. Tapi, setelah diperiksa, ternyata dia hanya seorang rekan bisnis biasa. Vanessa, bagaimana kalau kamu mengambil cuti beberapa hari? Soal situasi Mia Davis ini, serahkan saja pada ayah. Saat kamu kembali, ini seharusnya sudah selesai semua. Baiklah. Lagi pula aku tidak punya banyak jadwal yang menunggu. Ayah, Mia Davis menghancurkan hidupku. Ayah harus membuatnya membayar. Jangan khawatir. Ayah akan membawa Mia Davis tepat ke depan pintumu. Lakukan apapun yang kamu mau padanya. Terima kasih, Ayah. Silakan pergi. Ketua, Anda memanggil saya? Atur pertemuan dengan Mia Davis dari Star Dream Beauty untuk saya. Katakan padanya, saya ingin mengundangnya makan malam. Tanyakan, apakah dia ada waktu? 2. Ya, Tuan, Ketua. Silakan. Jebakan? Ini pasti jebakan. Aku tahu ini jebakan. Tapi aku sedang mencari cara untuk menolak. Vanessa sangat membenciku. Dia pasti sudah mengadu pada ayahnya. Jadi meskipun aku menghindari makan malam ini, mereka pasti akan mencoba cara lain. Misi sistem dikeluarkan. Terima undangan makan malam Victor Thorne. Dan berhasil mengumpulkan 100 poin emosi kemarahan. Hadiah misi, Dream Chaser Entertainment. 51% sahamnya. Sistem, kamu benar-benar membuangku ke sarang serigala. Tunggu sebentar. Dream Chaser Entertainment. Nama itu terdengar sangat familiar. Oh, aku mengerti. Dream Chaser Entertainment. Itu agensi bakat Leo. Dengan nilai pasar 3 miliar rupiah. 51% sahamnya. Itu 1,5 miliar rupiah. Aku akan pergi. Aku akan pergi ke jebakan itu. Mia, kamu bercanda, kan? Kamu tahu itu jebakan. Kenapa kamu bahkan mempertimbangkan untuk pergi? Aku ingin melihat permainan apa yang dia mainkan. Kalian berdua, sebentar lagi, tunggu saja di luar ruang privat. Kalau kalian dengar aku berteriak, langsung masuk dan selamatkan aku. Siap. Kalau sudah 1 jam, dan aku belum keluar, masuk dan selamatkan aku juga. Mia. Jangan khawatir. Bahkan jika harus mengorbankan nyawa saya hari ini, saya akan menjagamu tetap aman. Halo, permisi, apakah Anda Miss Davis? Ya, betul. Miss Davis, Mr. Thorne menyuruh saya mengantar Anda. Miss Davis, Mr. Thorne hanya mengundang Anda. Jadi karyawan Anda tidak boleh masuk ke ruang privat. Kalian berdua, tunggu saya di pintu, jangan pergi kemana-mana. Ya, bos. Tolong antar saja. Silakan lewat sini, Miss Davis. Miss Davis, lama tidak berjumpa. Terima kasih sudah mau menemani orang tua ini makan. Selera Bapak bagus, Mr. Thorne. Restoran yang Bapak pilih suasananya cukup bagus. Ini juga salah satu properti Thorne Group, biasa saja. Miss Davis, silakan pesan apa yang Anda suka. Karena Bapak yang jadi tuan rumah, Mr. Thorne, sebaiknya Bapak yang memesan. Ini, bawakan semua hidangan andalan kalian. Baik, Ketua. Miss Davis, saya mengundang Anda untuk makan hari ini tanpa maksud tersembunyi. Kalau orang bilang begitu, biasanya justru ada. Dari yang saya pahami, putri saya dan Anda ada sedikit kesalahpahaman. Saya tahu betul sifat Vanessa. Dia pasti sudah menyinggung perasaan Anda, Miss Davis. Jadi di sini saya ingin meminta maaf kepada Anda, Miss Davis, atas namanya. Orang tua ini pandai bermain. Tapi Miss Davis, saya ingin Anda pahami satu hal. Anda macam-macam dengan putri saya, dan Anda masih bisa berdiri di sini dengan selamat. Bukan karena saya takut pada Anda. Anda harus tahu bahwa bagi Thorne Group, Anda bukan apa-apa. Sebenarnya, kalau saya benar-benar mengejar Anda, Miss Davis, saya harus mempertimbangkan bahwa, lagi pula, mengganggu orang yang lebih kecil. Tidak baik untuk reputasi saya. Jadi maksud Bapak apa, Mr. Thorne? Jadi, maksud Anda, Mr. Thorne? Tentu saja, biarlah masa lalu berlalu. Bagaimanapun,
Saya mungkin tidak tahu banyak tentang industri kecantikan. Tapi, jika Miss Davis bersedia menyelesaikan ini, mungkin kita bahkan bisa bekerja sama dalam bisnis. Dia repot-repot seperti ini cuma untuk makan malam denganku? Hanya untuk minta maaf? Apa dia benar-benar percaya? Terserah. Lebih baik bersikap biasa saja dulu. Kalau begitu perasaan Anda, Mr. Thorne, sebagai yang lebih muda, saya dengan senang hati memenuhi permintaan Anda. Bagus. Saya senang mendengar Anda berkata begitu. Suatu kehormatan bisa makan malam dengan Miss Davis hari ini. Mari kita minum untuk merayakannya. Dia terus menatap gelas anggur itu, seolah-olah dia tidak membuatnya cukup jelas kalau dia menaruh sesuatu di dalamnya. Mr. Thorne, saya memang bukan peminum. Jadi saya akan bersulang dengan teh untuk menghormati Anda. Saya cuma tidak minum alkohol. Apa yang akan dia lakukan? Memaksaku minum? Kalau begitu, saya juga akan bersulang untuk Miss Davis. Sedatif terdeteksi dalam teh. Host memiliki skill ketahanan racun tingkat lanjut, memberikan penawar. Bangsat tua, berani-beraninya kau menjebakku? Aku tahu, kau tidak akan minum. Jadi aku taruh sedatifnya di teh. Coba mengakaliku, kau masih hijau. Kenapa Anda menatapku seperti itu, Mr. Thorne? Apa maksudnya ini? Tidak, bukan apa-apa. Teh ini dibawa oleh seorang teman. Ini dahong pau langka, dari pohon induk. Jika Anda suka, Miss Davis, silakan, tambah lagi. Jadi sepertinya Anda cukup berpengalaman, Mr. Thorne, dengan trik kotor seperti ini. Apa yang Anda katakan? Teh ini dibubuhi obat. Kalau saya meminumnya, saya akan pingsan. Lalu Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Benar, bukan? Itu. Miss Davis, apa Anda bercanda? Itu bukan lelucon yang lucu sama sekali. Anda memfitnah saya. Restoran ini adalah bagian dari perusahaan Anda, Mr. Thorne. Kalau saya bawa teh ini untuk dites, menurut Anda itu akan memberi kejutan kecil untuk Mr. Thorne? Mr. Thorne, kita tidak ada masalah sebelumnya. Tapi sekarang, Anda benar-benar membuatku marah. Tapi sekarang, kau benar-benar sudah melewati batas. Karena kau sudah membuka kartu, aku juga tidak akan berbelit-belit. Aku mengundangmu ke sini hari ini hanya untuk berteman. Mr. Thorne, cara Anda berteman sungguh lain dari yang lain. Aku tidak bisa bilang aku setuju. Aku khawatir tidak bisa menerimanya. Mia, kamu seharusnya tidak membiarkan keadaan menjadi seburuk ini. Aku akan bicara terus terang. Aku menyukaimu. Bagaimana kalau kamu jadi wanita aku? Mr. Thorne, Anda sudah tua. Tahu dirilah. Jangan buat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Mia, apa kamu sadar kalau ini adalah wilayahku? Takut sekarang? Kamu pikir dua orang yang kamu bawa bisa menjagamu? Tunggu di sini. Jangan. Mia ada di dalam. Kuharap aku tidak terlambat. Leo, apa Mia menghubungimu? Ya, Mia bilang Victor Thorne mengundangnya makan malam. Dia menyuruhku membawa wartawan untuk mencarinya. Itu dia gadisku. Dia selalu selangkah lebih maju dari orang lain. Kita bisa bicarakan ini nanti. Ayo keluarkan Mia dulu. Mr. Thorne, ini adalah masyarakat yang berhukum. Anda tidak bisa main kekerasan begitu saja. Mr. Franz, Anda tidak bisa masuk. Anda tidak bisa masuk. Apa yang terjadi di luar? Bukankah itu Merton dari Ten Group? Apa yang dia lakukan di sini? Gadis itu tampak familiar. Bukankah dia yang waktu itu, pacar gelap Leo? Boneka kecil ini tidak akan berani melawan habis-habisan kan? Aku, Victor Thorne, tidak mudah untuk diintimidasi. Walaupun aku sudah lama menahan orang tua mesum ini, bukan waktunya untuk menjatuhkannya. Mia, kamu harus tetap tenang. Mr. Thorne, Anda bisa pergi setelah selesai bicara. Miss Davis, lamaran saya. Keluar. Jangan buat aku menamparmu di sini di depan semua orang. Apa katamu? Baiklah, aku pergi. Mia, kamu akan menyesali semua yang kamu lakukan hari ini. Ingat kata-kataku. Semuanya, silakan duduk. Miss Davis, saya sedang siaran langsung. Bolehkah saya bertanya apakah kalian berdua bersedia untuk diwawancarai? Tentu. Tentu saja. Saya ingin tahu apakah kalian berdua sudah melihat berita di internet. Netizen sangat penasaran tentang apa sebenarnya hubungan kalian.
Kami dulu sekelas di SMA, dan sekarang kami tetangga, tinggal di lantai atas dan bawah. Oh, iya, saya juga pemegang saham mayoritas Dream Chaser Entertainment sekarang, yang membuat saya bosnya Leo. Benar. Apa katamu? Selamat hosting telah menyelesaikan misi. Kamu telah memperoleh 51% saham di Dream Chaser Entertainment. Mia, sejak kapan kamu jadi bos saya? Ini siaran langsung, kamu tidak bisa sembarangan bicara seperti itu. Ini manajer saya. Halo, Hana? Leo, apakah kamu sedang bersama Mia sekarang? Saya makan malam dengannya malam ini, dan ada beberapa wartawan di sini bersama kami. Bagus. Kirimi saya lokasi restorannya. Saya akan ke sana sekarang. Maaf, Hana. Hanya saja Mia benar-benar butuh bantuan saya malam ini. Sempurna. Pastikan kamu merawat Mas Davis dengan baik. Dia sekarang pemegang saham mayoritas perusahaan kita. Oke. Kamu benar-benar bos saya sekarang? Benar. Mulai sekarang, kamu harus bekerja keras dan menghasilkan uang untuk saya. Hebat. Aduh, Aku lupa kita masih siaran langsung. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami... Semuanya, makan dan minumlah sepuasnya hari ini. Tagihan hari ini akan semua ditanggung oleh Mr. Thorne. Hebat. Bos, tenang dulu. Keterlaluan. Ya. Sudah berapa lama tidak ada yang berani bicara seperti itu padaku? Tidak. Kamu pikir Victor Thorne bisa dianggap remeh? Tidak, Tuan. Ya. Bos, kalau begitu, sesuai keinginanmu, kami akan. Keterlaluan. Saya ini pengusaha yang sah. Masa saya mau terlibat dalam rencana pembunuhan dan pencurian seperti itu? Ya, maaf, bos, saya bicara sembarangan. Cari orang-orang yang bisa diandalkan dan bawa dia ke sini. Bawa dia ke sini? Untuk memberinya pelajaran. Pelajaran? Bagaimana caranya? Ketua, tolong beri petunjuk yang lebih jelas. Kamu, boneka kecil. Pergi dan bawa dia ke sini. Ya. Siap, Ketua. Mia Davis, kamu yang memilih jalan yang sulit ini. Ini akibat ulahmu sendiri. Alfred, selidiki latar belakang Leo fans. Dan awasi ketat Victor Thorne. Jangan biarkan dia membuat masalah. Baik, Tuan. Tuan, ada sesuatu yang saya ragu untuk diucapkan. Katakan saja. Bukankah Tuan berencana untuk jujur pada Miss Davis? Terakhir kali dia datang ke kedai Miss sudah setengah bulan yang lalu. Sekarang, karier Miss Davis perlahan mulai menanjak. Kalau Tuan tidak segera menghubunginya, saya khawatir. Khawatir apa? Saya khawatir Miss Davis mungkin akan terlibat dengan pria lain. Tuan sempurna dalam segala hal, kecuali dalam urusan hati, Tuan terlalu ragu-ragu. Ini zaman apa lagi? Masa Tuan masih mau main pura-pura bodoh untuk menangkap mangsa? Kalau dia tidak serius segera, dia mungkin suatu hari nanti akan mengirimkan undangan pernikahan untuknya. Alfred, saya tahu cara menanganinya. Orang tua ini sudah melewati batas. Selama saya masih ada, tidak akan ada yang bisa mengganggumu. Tapi... Wah, nggak nyangka. Jadi sekarang kamu yang jadi bos, ya? Iya. Ada apa? Ada masalah bekerja untukku? Nggak mungkin, cuma. Dengan sejarah kita, begitu kamu benar-benar jadi bos, aku nggak perlu lagi terima omongan sembarangan dari siapapun. Oke, asal kamu kerja dengan baik, aku akan mendukungmu. Mia, bagaimana kalau aku nyanyiin sesuatu untukmu? Boleh. Pas banget waktunya. Aku tunjukin keahlianku, kemampuanku yang profesional. Tunjukkan apa yang kamu punya, superstar. Siap. Permisi, boleh pinjam gitarmu? Jangan khawatir, aku akan ganti kalau rusak. Nggak masalah, silakan pakai. Terima kasih. Lagu berikutnya ini untukmu, Mia. Kuharap kamu suka. Suara Leo sangat merdu. Tapi kenapa dia nyanyiin lagu ini untukku? Bukannya lagu seperti ini biasanya dinyanyikan saat mengungkapkan perasaan? Mungkinkah? Terima kasih. Bagaimana nyanyianku? Sangat indah.
Benar-benar menyenangkan telinga. Mia, apa kamu mengerti maksudku? Perasaanku padamu. Kamu bisa anggap lagu ini sebagai pengakuanku padamu. Pengakuan? Ya, sebenarnya, aku sudah lama punya perasaan padamu. Cuma, dulu, kamu nggak sadar, dan aku juga nggak pernah bilang apa-apa. Aku ingin menunggu sampai aku lebih baik, lebih sukses, sebelum memberitahumu, tapi aku takut kalau nunggu lebih lama lagi, aku akan kehilangan kesempatan untuk bersamamu. Jadi, Mia, maukah kamu menerimaku? Mia, maukah kamu bersamaku? Kamu ini siapa sih? Kamu pikir kamu lagi ngapain? Dengar, nak, kami di sini untuk dia. Lihat dirimu, tinggal tulang sama kulit. Kamu sebaiknya jangan ikut campur. Kamu tahu kamu sedang berurusan dengan siapa? Aku ini bintang, kalau ada apa-apa dengan aku, kamu ikut tumbang. Jadi, mari kita bicarakan baik-baik, oke? Kamu bekerja untuk siapa? Siapa yang menyewa kalian? Kamu tidak punya hak untuk bertanya. Tangkap mereka, anak-anak. Tunggu. Apakah Victor Thorne? Tidak ada komentar. Tangkap mereka. Berapa dia bayar kalian? Aku akan gandakan. Biarin aku pergi, dan uangnya jadi milik kalian. Dengar, Nona, aku suka tawaranmu, tapi kami punya kode etik. Tangkap mereka. Mia, lari. Aku yang tahan mereka. Mia, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Bro, kamu benar-benar jagoan. Dengan gerakan seperti itu, kenapa menyimpannya sebagai rahasia? Bro, mereka tidak membunuhku, tapi kamu akan menghajariku sampai mati. Mia, apa rencananya? Apakah kita panggil polisi, atau aku yang urus sendiri? Wah. Mereka menyergap kita. Kita bertindak untuk membela diri. Jika kamu mengurus mereka, kamulah yang akan berakhir di penjara. Julian, apa yang kamu lakukan di sini? Dengar kamu dalam masalah, aku sedang di sekitar sini, jadi aku buru-buru datang. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Temanku di sini adalah juara taekwondo. Mengurus mereka begitu saja. Mia, siapa ini sekarang? Oh, bukankah aku menyebutkannya? Ini Julian, teman baikku. Mereka dikirim oleh Victor Thorne. Apakah kamu kenal Victor Thorne? Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Masuklah. Jadi kamu bilang, semua orang yang kita kirim telah menghilang. Ya, Ketua. Aku menyuruh orang memeriksa di mana-mana. Pembersihan oleh sistem sangat menyeluruh. Kita tidak punya bukti. Tampaknya Mia Davis ini tidak sesederhana kelihatannya. Kamu mungkin lolos kali ini, tapi bagaimana lain kali? Ini adalah kota sungai. Ini wilayah Victor Thorne. Kemarilah. Ah, aku mengerti, Ketua. Hati-hati di jalan. Bos, masker kita laku keras. Pelanggan pertama kita, mereka semua memilih masker kita karena demam selebriti. Tapi untuk bisnis ini agar bertahan lama, semuanya tergantung pada seberapa efektif masker kita sebenarnya. Baru kita bisa benar-benar tenang. Saya sudah bertahun-tahun di industri ini. Saya sudah menangani banyak masker merek besar. Mereka semua mengklaim sebagai produk terbaik berikutnya. Tapi sejujurnya, biasa-biasa saja. Tapi masker kita benar-benar manjur. Waktu saya coba dulu, saya sangat terkesan. Sekarang kabarnya mulai tersebar. Ditambah lagi, saluran penjualan online kita sudah berjalan. Kalau tidak ada masalah, penjualan pasti akan naik. Oh, iya, Susan,
Kamu tadi memanggil saya. Ada apa? Sebenarnya ada satu hal. Kita cuma punya satu produk saat ini. Kita tidak bisa mengandalkan itu selamanya. Jadi saya sudah mendirikan perusahaan R&D perawatan kulit profesional. Namanya tetap Star Dream, tapi terpisah dari toko kecantikan. Apa kamu berminat menjadi CEO untuk saya? Saya, jadi CEO? Saya tidak kuliah. Lagi pula, saya belum pernah melakukan R&D sebelumnya. Itu tidak penting. Susan, kamu sendiri yang bilang tadi, kamu punya banyak pengalaman langsung, dan kamu tahu persis apa yang paling kurang di pasaran, dan apa yang benar-benar diinginkan pelanggan. Tidak usah terburu-buru, pikirkan dulu beberapa hari, beritahu saya saja. Bos, saya sudah memikirkannya. Kepercayaan Anda pada saya sangat berarti bagi saya. Saya terima peran itu. Bagus. Kalau begitu selesaikan serah terima toko secepat mungkin. Mulai hari ini, kamu adalah CEO, Susan. Ya, bos. Silakan. Mia, Julian, apa yang membawamu ke sini? saya dengar kamu buka toko di sini. Saya pikir mampir untuk lihat tempatnya. Pas sekali waktunya. Saya sudah pulang kerja. Ayo kita ke kedai Mimu untuk makan. Boleh juga. Sudah lama tidak bertemu. Iya. Kalau gitu, kamu harus tunjukkan keahlianmu. Saya sedang mengerjakan beberapa masakan baru. Saya ingin kamu mencobanya dan beritahu pendapatmu. Itu keahlian saya. Ayo pergi. Julian, ini, pakai masker wajah ini. Ini produk baru dari perusahaan aku. Bawa pulang, coba dulu. Aku kan cowok, buat apa masker wajah? Bawa aja kembali. Kalau nggak mau, kasih ke ibumu aja. Produk ini bagus banget. Bilang ke dia, aman dipakai. Ya sudah, baiklah. Aku ucapkan terima kasih atas namanya. Teman-temanku datang. Boleh ikut mencoba juga? Tentu saja. Silakan saja. Ah, yang benar aja. Aku harap bisa berdua saja dengan istriku. Tahu? Sekarang malah ada yang ikut nimbrung. Dan siapa dia? Ada apa dengannya? Kemarin aku sudah nggak suka lihat mukanya. Mia, ini siapa? Ini Julian, teman baikku. Hei, Wah, ganteng banget. Mia, rezeki cowokmu luar biasa. Chloe, malam ini aku ajak kamu ke tempat seru, Tempat yang asik, buat bersenang-senang. bar, atau klub, atau apa? Ke kedai mie Julian, dia jago masak, seriusan. Kedengarannya asyik. Andi, hati-hati. Kamu baik-baik saja, Andi? Aku baik-baik saja, Mia. Julian, itu tendangan yang hebat. Jangan salahkan Julian. Kalau bukan karena tendangan yang dia lakukan tadi, kamu bisa dalam masalah besar. Aku tidak menyalahkannya. Makasih banyak, Julian. yang penting kamu baik-baik saja. Kamu tidak akan telepon polisi? Telepon polisi tidak akan ada gunanya. Ini, tangkap supirnya mau diapakan? Itu jelas mobil Victor Thorne. Jadi, apa yang mau kamu lakukan? Kamu juga kenal Victor Thorne? Kalau tidak salah, ini juga ulahnya. Boneka kecil ini berani sekali. Sudah. Dia didukung oleh seluruh Thorne Group. Kamu tidak benar-benar berpikir untuk balas dendam, kan? Mia, sebenarnya, aku punya cara untuk membuatnya membayar. Fakta bahwa dia berani memperlakukanmu seperti ini, aku tidak akan membiarkannya lolos. Terima kasih. Tapi ini masalahku sendiri. Aku tidak perlu kamu ikut campur. Kamu, Aku, apa? Kamu meremehkanku? tidak, tentu tidak. Mia, kalau kamu ada masalah, kamu bisa datang padaku. Sebenarnya, Victor Thorne, kamu yang minta sendiri, kalau aku tidak menjatuhkanmu. Nama saya bukan Mia Davis. Hei, Julian, kita lewati kedai mie saja. Kita nongkrong di rumahku saja.
Baiklah. Bajingan Mia itu agak beruntung. Tapi jangan kira keberuntungan akan menyelamatkanmu dari apa yang akan datang. Di kota sungai, kalau aku, Victor Thorne, ingin menghancurkanmu, maka hancurlah kamu. Kamu punya ide bagus? Ketua, kita bisa lakukan begini. Bagaimana menurutmu? Sekarang kamu baru setan sejati. Itu ide yang bagus. Lakukan dengan caramu. Ya, Ketua. Julian, kayaknya kamu belum pernah ke rumahku sebelumnya. Anggap saja rumah sendiri. Tunggu, ini rumahku, perumahan termahal di kota ini. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini Mia berubah banget, dia jadi lebih cantik dan jauh lebih percaya diri. Jangan-jangan dia lagi pacaran, ya? Mia. Kamu lagi pacaran? Di kartu Ana, kamu? Enggak. Chloe tinggal bareng aku. Soalnya aku tinggal sendirian, di rumah yang gede banget, jadi terasa agak sepi. Oh, iya, kenapa tanya? Nggak apa-apa. Aku mau turun ke bawah dulu. Julian, kok kamu tahu dapurku di mana? Ya pasti tahu dong. Aku yang desain tata letaknya di sini. Haruskah aku jujur ke Mia? Tapi kalau tiba-tiba cerita semua ini, bukannya malah aneh? Biar aku bantu. Julian, biar aku bantu. Nggak usah, kamu kan nggak terlalu tahu situasiku, ya? Iya, sih. Aku malah ngerepotin aja. Ngomong-ngomong, Mia. Kita kan sudah lama kenal ya? Iya, udah lama juga. Kita ketemu waktu aku baru mulai kerja. Iya. Jadi, kamu nggak penasaran keluarga aku kerja apa? Kenapa aku harus penasaran? Kamu kan keluarga Sterling, keluargamu tajir. Kamu bukan CEO Sterling Group, kan? Aku, bukan. Ya udah, lupakan. Kok masak nggak pakai apron? Kalau bajunya rusak, aku nggak sanggup ganti. Biar aku bantu pasang. Nggak usah. Mia, aku mau ngomong sesuatu. Ayo, aku dengerin. Sebenarnya, ayahku Arthur Sterling. Aku adalah penerus Sterling Group. Barusan kamu bilang apa? Jadi, ayahku adalah Arthur Sterling. Akulah pewaris Sterling. Tunggu, apa? Maksudku, Oh, aku dengar. Cuma, ini luar biasa. Tunggu dulu, kenapa kamu tiba-tiba bilang ini? Maksudnya apa? tidak ada apa-apa. Aku cuma ingin memberitahumu, kalau kamu ada masalah, kamu bisa datang padaku, aku sama mampunya dengan Leo dan yang lain. Kenapa malah membahas itu? Kita kan semua teman. Oke, jangan pikir kamu istimewa karena kamu pewaris Sterling. Kamu tetap tidak boleh bermalas-malasan. Aku lapar sekali. Oke, aku akan buatkanmu mie. Ya ampun. Julian adalah pewaris Sterling. Ini tidak masuk akal. Makan malam sudah siap, silakan makan. Aku kelaparan. Ayo kita makan. Oke. Pasti ada sesuatu antara Mia dan Julian. Aku tidak tahu. Ngomong-ngomong, Sebenarnya Julian ini bagaimana sih? Kamu tanya aku? Aku harus tanya siapa? Mending makan mimu saja. siap. Mia. Sudah ada rencana untuk menghadapi Victor Thorne? Sudah. Caraku cepat, tepat, dan tanpa ampun. Aku tidak mau terus berurusan dengan kakek tua bangka itu, tidak lebih lama dari yang diperlukan. Perlu bantuan? Tidak. Julian, kamu semakin jago membuatnya. Senang kamu suka. Kapanpun kamu ingin makan, bilang saja, akan kubuatkan untukmu. Mia. Aku juga bisa buat mie. Lain kali kalau kamu ingin, beritahu saja aku,
dan akan kubuatkan untukmu. Ayo makan. Semua persiapan untuk peluncuran perusahaan sudah selesai semua. Upacara pembukaannya sendiri sudah hampir pasti. Kami juga sudah mengirim undangan ke semua 29 perusahaan terkait. Undangan sudah keluar. Saat kita meluncur, perusahaan kita masih terlalu kecil. Mungkin tidak banyak yang mau datang. Kita harus mengajak beberapa media saat itu, supaya tempatnya tidak terasa seperti kota hantu. Bos, semua 29 perusahaan sudah membalas. Mereka semua bilang akan mengirim perwakilan ke upacara. Apa? Serius? Iya. Semua 29 akan datang. Bahkan ada yang bilang, CEO mereka akan datang sendiri. Dan, kami juga sudah mengatur 12 media. Mereka semua setuju untuk datang dan meliput acaranya. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa, tapi saya tidak bisa tidak merasa ada sesuatu yang terasa sangat aneh tentang ini. Aneh? Apa saya melakukan kesalahan? Bukan. Hanya saja, ini aneh. Aneh? Tapi saat kami menghubungi mereka, mereka sangat ramah. Itulah yang aneh, sikap baik mereka. Biar saya lihat daftar tamunya. Ini, bos. Star Dream kami hanya startup kecil. Ini semua perusahaan teknologi teratas di kota sungai, bahkan di seluruh negeri, perusahaan teknologi teratas. Bisnis adalah medan perang. Mengapa mereka tiba-tiba mau membantu kita? Maksud Anda apa, bos? Susan, periksa ulang ini untuk saya. Dengan pembukaan sebesar ini, kita tidak boleh melakukan kesalahan. Baik, saya akan segera mengerjakannya, bos. Poin emosi kegembiraan terkumpul. 999 poin. Memperoleh saham 23% di River City Thorn Group. Mia, kamu masih terlalu naif. Ya, Tuan. Aku baru saja memikirkan cara membalasmu, dan kamu malah masuk ke dalam perangkapku. Aku akan menjadikanmu bahan tertawaan seluruh kota sungai. Aku akan mengubahmu menjadi jalang paling dibenci di dunia. Dan saat itu terjadi. Semuanya sudah siap? Lapor, Ketua. File audionya sudah siap semua. Saya juga menyewa segerombolan paparazzi untuk mengambil rekaman yang sangat berharga. Kami akan memastikan reputasi Mia hancur selamanya. Audionya tidak akan bermasalah, kan? Kami menggunakan teknologi simulasi AI yang paling canggih. Analisis profesional mungkin menemukan beberapa kelemahan, tapi bagi telinga manusia, sama sekali tidak bisa dibedakan dengan yang asli. Itu lebih dari cukup. Sebentar lagi, tidak akan ada tempat untuk Mia di seluruh kota sungai. Dia akan kembali merangkak, memohon pengampunanku. Dan kemudian, Rencana yang brilian, Ketua. Sayang, dari mana kamu dapat masker wajah ini? Ini bagus banget. Aku dapat dari Mia. Ini dari perusahaannya, Star Dream Beauty. Dari Mia? Dari perusahaannya? Katanya ini sangat efektif, menyuruhku memberikannya padamu. Mia memang luar biasa. Tapi masker wajah perusahaan mereka memang benar-benar bagus. Sayang, kapan kamu akan menjadikan Mia istrimu? Sudah waktunya kan? Ibu, aku bahkan belum mengajaknya kencan. Ya ampun, apa yang harus ibu lakukan denganmu? Kamu adalah satu-satunya pewaris keluarga Sterling. Secara teori, gadis seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Kamu selalu penakut, dan tidak pernah tahu cara berbicara dengan cewek. Ayahmu dan ibu bahkan sempat bertanya-tanya kalau ibu sudah menyelidiki gadis itu, Mia. Baik kepribadiannya maupun kemampuannya, dia itu yang terbaik. Ditambah lagi, bisnisnya sedang berkembang pesat, dan dia semakin cantik setiap hari. Dan kamu bilang padaku, kamu bahkan belum melakukan apa-apa? Ibu,
Ibu tahu sifatku. Aku tidak pandai berkencan. Bisa dipelajari. Siapa yang lahir langsung bisa pacaran? Oh, Arthur, kamu tahu tidak? Anakmu persis sepertimu? Tidak, kamu dulu memang agak lambat, tapi setidaknya kamu fokus pada pekerjaanmu. Dia cuma tidak bisa pacaran, dia cuma tidak punya tujuan. Kalau mau memarahi anak kita, silakan, tidak perlu menyertakan aku. Sikap apa itu? Aduh, aku kesal banget. Kenapa aku harus berurusan dengan kalian? Ibu, tenang, Bu, santai saja. Aku tidak bisa tenang. Sampai kamu menikah dan punya anak, ayahmu dan ibu tidak akan pernah tenang. Ibu tahu ini adalah sesuatu yang tidak bisa kuputuskan sendirian. Oke. Dengar, aku harus memberitahumu sesuatu. Tidak mau dengar. Pergi sana. Aku sedang tidak mood. Tunggu. Ini tentang Mia. Tentang Mia? Hai, Susan. Soal hal yang kemarin ku minta kamu periksa, ada kabar terbaru? Bos, sudah kuperiksa. Dan itu terkait dengan Victor. Dia sudah melobi banyak perusahaan untuk hadir di upacara kita. Kuduga dia sangat mungkin akan membuat masalah di upacara kita. Tidak apa-apa, jadi bagaimana kalau dia benar-benar datang dan membuat keributan? Kita akan hadapi langsung dan atasi itu. Ayo, kembali bekerja. Jangan khawatir. Ya, bos? Victor Thorne, apa sebenarnya rencanamu? Kalau kau benar-benar membuat masalah, jangan salahkan aku saat ku buat kau membayarnya. Kalian dengar, Ten dari Ten Group menyimpan dendam terhadap Mia. Mia, setelah hari ini, aku akan hancurkan reputasimu dan usir kau dari kota sungai untuk selamanya. Nah, Mr. Thorne, kehormatan yang tak terduga. Sepertinya aku belum siap sepenuhnya untukmu. hari ini adalah hari besar untuk Miss Davis. Aku datang tanpa diundang. Jadi, kuharap kau tidak keberatan. Karena kau sudah di sini, Mr. Thorne, tamu adalah tamu. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Halo semuanya, aku Mia Davis. Merupakan suatu kehormatan untuk mengundang kalian semua untuk bergabung dengan kami di Star Dream Beauty pada acara pembukaan besar perusahaan ini. Di sini hari ini, Star Dream Beauty akan berkomitmen untuk mengembangkan apa yang paling dibutuhkan konsumen dan produk-produk dengan kualitas tertinggi. Kami mungkin perusahaan baru, bukan merek global, tapi saya yakin sekali bahwa dengan para mitra kami dan seluruh tim kami bekerja sama, mimpi ini bisa tercapai. Tapi hari ini, selain pembukaan Star Dream, saya punya satu pengumuman penting lagi yang ingin saya sampaikan. Saya umumkan bahwa Star Dream Beauty Retail, dan Dream Chaser Entertainment secara bersama telah mendirikan River City Star Dream Group yang sekarang secara resmi berdiri. Mari pertunjukan dimulai. Mr. Thorne, apa kau tidak suka dengan aku? Masa sih Mia orangnya seperti itu? Iya kan? Lihat aku, lihat saja. Aku berdiri di sini telanjang. Dan kau bahkan tidak berkedip, itu penghinaan yang paling parah. Tenang, semuanya. Dengarkan. Saya bisa bersaksi. Suara-suara dalam rekaman ini adalah suara saya dan Miss Davis. Miss Davis. Ya ampun, jadi begitu siapa dia sebenarnya? Aku tidak percaya dia orangnya seperti ini. Belum lama ini, putri saya menyinggung Miss Davis. Saya mengundangnya makan malam untuk melunakkan keadaan. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa Miss Davis, dengan dalih mencari investasi, akan mencoba merayuku. Reputasiku bersih. Aku tidak main-main dengan wanita. Aku menolaknya saat itu juga.
Saya berbicara hari ini karena saya tidak akan membiarkan komunitas bisnis kota sungai tertipu oleh wanita yang tidak tahu malu dan penuh akal bulus ini. Bagus sekali, Mr. Thorne. Benar. Dia sama sekali tidak tahu malu. Masa dia seperti itu? Aku sudah menunggu selama ini, dan ini yang terbaik yang bisa kau lakukan. Victor Thorne, kau seharusnya tidak pernah melawanku. Sudah selesai, Mr. Thorne, kalau kau, giliran saya. Andy. Ya, Mia. Pertama-tama, saya tidak mengakui itu saya di rekaman itu. Kedua, saya ingin semua orang menonton sebuah video. Mia, Kau seharusnya tidak membuat keadaan menjadi buruk seperti ini. Biar saya jelaskan dengan jelas. Saya sudah mengincarmu. Bagaimana kalau kau jadi wanita saya? Takut sekarang, ya? Kau pikir 2 orang yang kau bawa ini bisa melindungimu? Jadi itu yang terjadi. Benar sekali. Orang seperti dia. Siapa sangka Mr. Thorne adalah orang seperti itu? Benar, kan? Jangan menilai buku dari sampulnya. Tidak mungkin. Saya sendiri yang memeriksamu hari itu. Bagaimana mungkin kau merekam video ini? Si kakek tua bangka itu tidak tahu malu. Saya tidak menyangka Victor Thorne seperti ini. Betul sekali. Semuanya, jangan percaya dia. Ini semua tipuannya. Video ini jelas-jelas dibuat dengan AI. Untuk menjebak saya. Saya orang baik, tahu. Dan, soal Mia. Karakternya patut dipertanyakan. Dia terlibat dengan pria-pria ini. Saya punya buktinya. Wanita bisa sangat jahat. Wanita seperti itu tidak bisa dipercaya. Kalau Mia tidak bisa dipercaya, apakah kalian juga tidak percaya pada kami? Wah, keluarga Sterling ada di sini. Keluarga Sterling datang. Ini jadi rumit. Victor Thorne, kau memang selalu berbuat onar. Mr. Sterling, apa yang kau lakukan di sini? Urusan hari ini tidak ada hubungannya dengan kalian, kan? Siapa bilang tidak ada hubungannya dengan kami? Hari ini, kami akan gunakan kesempatan ini, untuk menjelaskan satu hal kepada semua orang, mulai sekarang, urusan Mia adalah urusan keluarga Sterling. Lawan Mia, berarti melawan keluarga Sterling. Siapa bilang ini bukan urusan kami? Hari ini, saya manfaatkan kesempatan ini untuk meluruskan fakta di depan semua orang. Mulai sekarang, urusan Mia adalah urusan keluarga Sterling. Ganggu Mia, berarti kau mengganggu keluarga Sterling. Victor Thorne, hari ini, di depan semua rekan industri kita, kau telah menyebarkan rumor palsu dan memfitnah Mia. Keluarga Sterling tidak akan melupakan ini. Mulai hari ini, Sterling Group dan Thorne Group selesai. Mulai saat ini, antara kau atau aku, pertarungan sampai titik akhir. Kalian semua dengar itu kan? Apa keluargamu benar-benar mau berkelahi karena seorang wanita dan berperang dengan Thorne Group? Hahaha. Apa yang lucu? Apa yang bisa ditertawakan? Victor Thorne, oh, Victor Thorne. Kekurangan terbesarmu adalah kau meremehkan semua orang. Tapi hari ini, kau akan tumbang. Maksudmu apa? Ketua, ada masalah. Rencana menyewa orang untuk menabrak Mia itu terbongkar. Kau ini tikus ya. Kenapa kau teriak-teriak soal itu? Jadi kau memang melakukannya? Hah? Aku? Aku sudah memperingatkanmu, kau cuma tidak mau mendengar. Tapi itu bukan masalah besar. Kau cuma akan masuk beberapa tahun, paling lama. Paling-paling sebagai kaki tangan. Saat kau keluar, aku masih akan mempekerjakanmu. Kau tidak cuma menyewaku untuk pekerjaan. Ini percobaan pembunuhan. Tidak mungkin aku menanggung beban ini sendirian. Dan, gadis yang kau perkosa dulu, itu juga terbongkar. Polisi sedang dalam perjalanan. Mereka datang untukmu. Jika aku jatuh, kau ikut bersamaku. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Ada yang tahu apa yang kulakukan. Itu kau. Dari caramu membiusku, aku tahu kau bukan pemula. Jadi aku mengikuti jejaknya dan menggali aibmu. Cuma 14 gadis yang bersedia bersaksi melawanmu. Cukup untuk memenjarakanmu seumur hidup. Dan juga, lalu saham Thorne Group akhir-akhir ini melambung tinggi,
kan? Itu karena aku beli sepenuhnya 23% sahammu. Begitu kau masuk penjara, aku akan menggunakan hak aku sebagai pemegang saham. Kalau semua berjalan lancar, selama hidupmu, kau akan lihat reputasimu hancur, perusahaanmu bangkrut, istri dan anakmu meninggalkanmu, dan keluargamu berantakan. Sudah kukatakan, kalau kau melawanku, kau akan bayar konsekuensinya. Apa katamu? Ketua. Ayah, bagaimana nasib Victor Thorne nanti? Orang tua mesum itu dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Lalu mereka menghentikannya, polisi muncul tepat di depan pintunya, mungkin sekarang, dia diawasi 24 jam 7 hari. Sepengetahuanku, istrinya ketakutan. Dia berkemas dan kabur semalaman. Tapi dia ditangkap polisi di bandara. Tidak tahu putrinya pergi kemana? Inilah yang namanya karma balas dendam. Ayah, menurutmu, haruskah kita menendangnya saat dia sudah jatuh? Tentu saja harus. Aku sudah menunggu puluhan tahun untuk ini. Akhirnya bisa melihat kakek tua bangka itu dalam masalah besar. Harus menginjaknya beberapa kali biar puas. Sebenarnya aku punya ide bagus, tidak yakin apakah paman dan bibi punya pendapat. Baiklah, coba dengar. Saat ini, saham Sterling Group sudah anjlok, tapi belum sampai titik terendah. Aku memegang 23% saham mereka. Kalau saat ini aku jual semua, maka mereka benar-benar tamat. Saat mereka masuk likuidasi kebangkrutan, kita bisa beli kembali aset-aset berkualitas itu dengan harga murah. Pada saat dia sadar apa yang terjadi, dia hanya akan punya segunung utang. Bagus. Nah, itu rencana yang kejam. Aku suka. Bagus apanya? Lalu bagaimana dengan saham Mia sekarang? Bukankah semuanya akan jadi kertas tak berharga? Kita akan kehilangan segalanya? Benar, maaf. Aku terlalu terbawa suasana. Tidak memikirkan itu. Tidak apa-apa. Kalau aku simpan aset-aset miliknya ini, lambat laun, akan jadi tak berharga. Mendingan hantam Victor Thorne sampai ke liang kubur. Dan kita bisa tukar dengan beberapa aset berkualitas sebagai gantinya, itu juga bisa. Bagus, ayo lakukan. Lagi pula, sahamnya kan hadiah sistem. Bahkan kalau hilang semua, aku tidak keberatan. Victor Thorne, sekarang kau akhirnya harus tahu apa akibatnya kalau menentangku. Hai, Mia. Lihat siapa yang datang, kamu sendirian. Apa semua ini? Mia. Ini untukmu? Ada apa dengan kejutan ini? Mawar itu untuk gadis yang kamu suka, bukan bosmu? Untukmu, Mia. Hari ini, ada acara apa? Kenapa kalian semua memberiku bunga? Bukan cuma bunga, masih ada lagi. Aku memilih ini khusus untukmu. Kamu suka? Ini terlalu berlebihan. Tidak, aku benar-benar tidak bisa. Asal kamu suka? Tidak apa-apa. Semua ini untukku? Kalian semua merencanakan ini? Bukan cuma bunganya. Mobil ini juga untukmu. Wah, itu cuma mobil. Aku juga bisa membelikanmu satu. Tidak menyangka. Tidak. Ini terlalu baik. Kamu simpan saja. Ambil saja. Kamu menjatuhkan Victor Thorne untuk keluarga kami. Aku berterima kasih atas nama orang tuaku. DNN. Aku berterima kasih atas nama orang tuaku. Ya, kalau kamu bilang begitu, aku akan ambil mobilnya. Baiklah, sampaikan terima kasihku pada orang tuamu. Wah, Mia, aku belum pernah naik mobil semewah ini. Ajak aku melihatnya. Baiklah. Aku akan ajak kamu jalan-jalan. Mia, senang kamu bisa datang, tapi kenapa mereka ikut ke sini?
Julian, jangan salah paham. Aku belum pernah ke tempat semewah ini, aku cuma datang hari ini untuk lihat bagaimana hidup orang kaya. Biar aku langsung saja bilang. Julian, aku khawatir kamu akan mengambil kesempatan dari Mia. Makanya aku mengikutimu. Kalian berdua luar biasa. Stop, stop, stop. Aku cuma mau tanya, ada apa dengan kalian berdua hari ini? Kenapa kalian berdua kasih aku bunga? Apa kalian rencanain ini bersama? Tidak. Mia, kamu luar biasa. Aku suka kamu. Aku bilang aku suka kamu. Aku juga suka kamu. Kalian berdua suka aku. Tapi apa yang kalian suka dari aku? Kamu percaya diri, baik hati, dan senyummu indah. Kamu cantik, berani, dan tegas. Aku juga berpikir begitu. Apa aku benar-benar sehebat itu? Tapi, kalau kalian berdua suka aku, siapa yang harus aku pilih? Haruskah aku perlakukan semua sama rata dan tidak memilih siapa-siapa? Tapi bukankah itu akan menyakiti perasaan mereka? Mungkin aku harus. Tidak, itu salah. Mia, aku tahu kamu bingung. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa selama bertahun-tahun ini, aku sudah menyukaimu. Aku seorang entertainer, sorotan lampu di panggung, para penggemar di penonton. Mereka penting bagiku, tentu saja. Tapi kamu berarti jauh lebih banyak bagiku. Mia, aku mungkin tidak terkenal seperti Leo, atau sekaya Julian. Tapi sejak kamu membayar tagihan medis ibuku, aku merasa seperti tidak bisa hidup tanpamu. Mia, aku punya perut six-pack, dan aku pernah latihan taekwondo. Aku bisa melindungimu. Mia, aku punya semua yang mereka punya, dan apa yang aku punya, mereka bahkan tidak bisa menyentuhnya. Aku mangan, dan jangguman. Percayalah padaku. Oke, berhenti berdebat. Aku bahkan belum memutuskan apakah aku mau pacaran. Apalagi memilih siapa di antara kalian. Bukankah kita sahabat baik? Mia, aku tahu. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kamu mau. Mia, aku mengerti. Mia, aku. Baiklah. Selama kita tidak membahas ini lagi, kita akan selalu jadi teman baik, sahabat terbaik. Hari ini hari yang baik, bersulang. Hei Mia, ada apa? Gak ada apa-apa. Aku cuma lagi ada masalah malam ini. Kamu bingung milih di antara mereka, kan? Iya kan? Kamu tahu mereka berdua suka sama aku. Kasih aku sedikit kredit dong. Itu cukup jelas, kan? Ya, kurasa. Dengar, ngapain nyiksa diri sendiri kayak gini? Chloe, tunggu, maksud kamu punya jalan keluar? Punya. Kenapa enggak? Pacaran aja sama mereka berdua? Kalau berhasil, bagus. Kalau enggak, kamu tinggal pergi. Dengan begitu, kamu berlaku adil ke mereka, dan ke dirimu sendiri. Enggak. Maksudku, aku pernah kepikiran juga, tapi itu enggak benar. Mia, dengar, apa yang sudah terjadi ya sudah. Apapun yang kamu lakukan sekarang terasa salah, jadi kenapa enggak lepaskan saja semua beban ini, dan jadilah dirimu sendiri. Enggak. Aku enggak bisa hidup tenang. Mia, aku punya ide lain. Enggak. Sama sekali enggak. Enggak boleh yang ilegal. Kalau gitu aku mundur. Aduh, ini mustahil. Tahu enggak? Aku enggak akan milih. Aku akan ciptakan kebahagiaanku sendiri dengan kedua tanganku sendiri. Ayo, girl. Itu semangatnya.
Julian, kamu datang? Aku langsung datang begitu ditelepon. Ayo naik bareng. Oh iya, 2 orang itu udah di sini. Orang apa? Mereka punya nama, tahu. Aku nggak tahu. Mereka nggak kirim pesan ke aku. Jadi ini tentang apa hari ini? Nggak yakin. Mungkin sesuatu yang Chloe atur. Dia mungkin cuma lagi bosan. Dan pengen nongkrong. Ayo pergi. Oke. Baiklah. Kenapa di sini gelap banget? Mia, hai, Mia. Selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahunku. Betul, kami tahu kamu pasti lupa. Akhir-akhir ini kamu sibuk banget, jadi kami langsung siapin kejutan kecil buat kamu. Terima kasih, Chloe. Terima kasih semuanya. Aku senang banget kalian semua ada di sini. Julian, kamu tahu hari ini ulang tahunku? Tentu saja. Aku juga ada kejutan buat kamu. Dasar kamu. Mau mengakali aku? Maaf, aku nggak mau jadi orang jahat, tapi situasinya memaksaku. Kamu nggak tahu soal kekuatan uang, kan? Terima kasih semuanya sudah datang ke ulang tahunku. Aku rasa hari ini akan jadi ulang tahun paling tak terlupakan seumur hidupku. Ayo, aku juga ada kejutan buat kamu. Ayo pergi. Ayo pergi. Alfred, 10 menit. Kembang api di seluruh kota. Julian, bukannya kamu bilang punya hadiah untuk Mia? Ayo, tunjukkan. Ya, Julian, aku cuma punya firasat kalau hadiah yang kamu kasih pasti yang paling berharga. Ayo, tunjukkan. Mia, hadiahmu ada di sini. Aku harap kamu suka. Apa-apaan? Kupikir dia nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Ya sudahlah, lihat aja nanti gimana. Di mana? Ya ampun, cantik banget. Mia, selamat ulang tahun. Semoga kamu selalu bahagia. Sial, dia tetap berhasil juga. Kamu menang kali ini, tapi aku nggak bakal menyerah gampangan. Mia, jadi, kamu suka? Ya, suka. Terima kasih, Julian. Kalau gitu, semuanya worth it. Mia, selamat ulang tahun. Ucapkan permintaan saat kembang api. Mia, apapun yang kamu minta, akan kuwujudkan untukmu. Aku berharap kita berteman selamanya seperti ini, dan selalu sebahagia ini, seperti sekarang ini.